materinya sudah dibagikan ke pendamping Bapak Ibu sekalian. Ya. Jadi nanti untuk peserta yang lain bisa minta materinya ke Bapak Ibunya. Ya. Pada kesempatan ini jenis konsep aquascape itu sendiri sebenarnya baik di dalam aquascape sendiri itu memang dibutuhkan suatu desain ya, atau konsep yang memang benar-benar ke depannya akuarium yang akan kita buat itu tertata, rapih, dilihat secara atau dinikmatinya itu enak lah. Ya. Bagi yang menikmati, bagi yang hanya sekedar melihat saja, oh ternyata di dalam akuarium itu pemandangannya nikmat, enak, dilihat adem, ya. Karena aquascape sendiri itu bisa menjadikan suatu terapi. Kalau mata kita kepingin lihat yang hijau-hijau, yang ini itu menjadikan segar. Ya. Nah, mungkin lanjut saja ya. Di sini untuk konsep aquascape sendiri itu sebenarnya hanya ada 3. Ya. Natural style, Dutch style, dan Iwagumi. Yang pertama kita bahas adalah natural style, ya, atau alami. Untuk natural style sendiri ini bisa dibagi menjadi beberapa bagian. Memang yang natural style sendiri itu ya secara alami, yang mirip dengan aslinya air terjun, hutan, mountain atau tebing, dan sungai. Nah, kita akan bahas satu persatu. Kalau yang natural, orang lain menganggapnya bahwa natural style itu lebih banyak ke panoramanya atau pemandangan secara alami yang memang kita lihat pada waktu kita melakukan perjalanan atau kita sedang melakukan kunjungan wisata, fokus kita adalah ke pemandangan itu sendiri. Ya. Nah, untuk natural style ini lebih menitik beratkan atau fokusnya dia lebih banyak ke tanaman. Ya, tanaman itu ada, kayunya juga itu ada, terlihat. Ya, bebatuannya pun terlihat jelas. Sedangkan untuk substrat yang kita pakai atau substrat yang dipakai ini semuanya hampir sama untuk di dalam aquascape. Untuk substrat itu biasanya tetap menggunakan soil atau tanah medianya, ya. Bisa menggunakan murni pasir saja dan ada yang campuran antara soil dan pasir, ya. Untuk substrat yang digunakan pasirnya bebas, Bapak Ibu sekalian. Ya. Jadi untuk pasir itu tidak harus terpaku harus menggunakan pasir tertentu, tidak. Semua pasir yang ada di Indonesia, semua pasir yang ada di alam ini bisa kita gunakan. Hanya bagaimana kita untuk memasukkan ke dalam akuarium itu sendiri ada perlakuan khusus. Contohnya, sebelum kita masukkan ke dalam akuarium, substrat yang berupa pasir ini terlebih dahulu itu kita cuci dan kita keringkan atau kita jemur untuk menghindari terjadinya timbul bakteri yang negatif. Karena nanti akan ada jamur, ada bakteri, dan lain-lain membunuh cacing. Nah itu ada. Sehingga lebih baik itu kita lakukan penjemuran. Setelah dicuci dilakukan penjemuran. Setelah benar-benar kering baru kita pakai untuk disubstrat. Nah, untuk jenis tanaman, untuk natural style ini bebas, Bapak Ibu sekalian. Disesuaikan dengan keinginan atau konsepnya, pemandangan apa yang akan kita lihat, ya. Boleh tanaman-tanaman yang sifatnya itu low atau rendah cahaya boleh, yang tinggi cahaya boleh, yang sedang cahaya pun boleh. Nah, bisa dilihat mungkin ini contohnya ya, yang natural style kurang lebih seperti itu. Yang berikutnya adalah natural yang bersifat air terjun. Untuk natural yang bersifat air terjun, ini lebih menitik beratkannya itu adalah pemandangan yang kita lihat di mana air itu terjun dari atas ke bawah dan mengalir. Ini di dalam aquascape konsepnya lebih menitik beratkan ke air terjunnya sendiri. Sedangkan untuk
batu, kayu, dan tanaman itu yang menghiasi di kanan kiri air terjun tersebut. Ya. Kalau kita lihat atau kita pergi ke suatu air terjun, sebenarnya air terjun sendiri itu kanan kirinya masih beberapa bebatuan, beberapa kayu, ya, dan jenis-jenis tanaman. Untuk tanaman sendiri bebas, apa yang memang menurut kita sama dengan kondisi aslinya. Nah, ini masih natural, untuk sutrat sama. Dan yang ketiga adalah natural hutan, ya, atau boleh dikatakan yang hutan ini biasanya dengan sebutan jungle style. Ya. Nah, untuk jungle style sendiri ini memang dari segi kerumitan sangat rumit sekali, di mana konsep hutan itu lebih melihat suatu pemandangan yang memang ada di dalam hutan itu sendiri. Baik yang kita lihat adalah pemandangan batang bawah atau bagian bawah saja, ya, ataupun bagian atas yang sifatnya memang banyak menyelimuti daripada tangkai batang pohon. Contohnya yang ada di sini, ya, ini lebih banyak menggunakan moss, Bapak Ibu sekalian. Lebih banyak menggunakan moss, terlihat seperti di dalam hutan sendiri kita untuk masuk. Tetapi ada beberapa jenis tanaman lain yang memang untuk membantu atau untuk ikutlah biar kondisinya lebih indah untuk dipandang. Nah, untuk kerumitan sendiri yang sifatnya jungle style ini sangat sulit. Biasanya para skaper handal baru mulai melakukan untuk jungle style karena memang harus dibikin menyerupai, semirip atau sama persis dengan bentuk aslinya. Contohnya nanti untuk yang jungle style, ya. Untuk yang jungle style sendiri, Bapak Ibu sekalian dan peserta sekalian, untuk batang atau batang kayu atau akar itu cara menggabungkannya yang sangat sulit. Harus dibikin sama bagaimana lekukan-lekukan dan alur daripada akar tersebut ke kanan dan ke kirinya itu menempelkannya dan sangat luar biasa. Ya. Bahkan untuk batunya pun perpaduan kayu dan batu itu sangat sulit kita untuk kalau yang pemula pasti akan sulit, ya. Tapi syukur nanti kalau memang ada kayu yang memang sudah jadi tinggal dimasukkan itu lebih mudah. Tapi untuk membuat itu kerumitannya sangat tinggi untuk jenis yang jungle style. Nah, jungle style sendiri untuk jenis tanaman ada yang memang menggunakan moss, ada yang memang dia hanya menggunakan jenis tanaman, ya. Untuk mossnya sendiri itu hanya dijadikan karpetan atau dasarnya saja itu ada, Bapak Ibu sekalian. Ya. Lanjut untuk yang ke mountain atau tebing. Nah, kalau untuk natural yang tebing sendiri, ya, ini lebih banyak kita memandangnya itu seakan-akan kita berjalan di kanan kirinya itu ada tebing, ya, lebih banyak ke bebatuan, ya, dengan kondisi sedikit tanaman, ya. Jadi memang seperti ada jalannya lah. Beda nanti dengan prinsipnya Iwagumi sangat berbeda, ya. Jadi memang kalau kita lihat ke kanan dari bawah itu akan terlihat tebing itu seperti apa. Lihat ke kiri tebing itu seperti apa, ya. Bahkan kita melihat dari atas tebing itu seperti apa. Karena di tebing sendiri biasanya untuk di bawah atau di dasarnya itu memang tidak ada tanaman, ya. Karena memang kondisi aslinya tebing itu adalah banyak bebatuan, baik itu batu cadas ataupun batu kabur. Jadi kurang lebih untuk konsepnya seperti itu. Yang kelima adalah konsep sungai, ya. Untuk natural sungai sendiri itu kita bisa melihat boleh kita di bawah air itu seperti apa, boleh di atas airnya sendiri atau di atas sungainya sendiri. Kalau kita melihat ada aliran, oh ternyata seperti ini, kanan kirinya apa ini yang bisa kita ambil fokusnya kemana, ya. Karena memang kalau untuk sungai sendiri biasanya fokusnya itu tanaman itu ada di kanan dan kiri air aliran, ya. Dan akan terlihat beberapa jenis bebatuan kalau memang itu
kondisi airnya yang benar-benar jernih Bapak Ibu. Kalau yang tidak jernih mungkin akan terlihat beberapa kayu yang memang tanaman-tanaman sudah mati ya. Jadi setidaknya hardscape-nya akan terlihat untuk di sungai. Nah, untuk natural style sendiri ya, semua aspek secara alami itu bisa masuk Bapak Ibu. Memang kita usung, kita bawa bahwa secara alaminya mirip pemandangan itu, baik itu nanti air terjun, tebing, sungai, kita bawa konsepnya, kita masukkan ke dalam akuarium dan kita buat sedemikian mirip dengan aslinya. Tetapi yang paling sulit adalah untuk pembuatan jungle style. Tingkat kerumitan boleh dikatakan yang jungle style itu sangat rumit atau sangat tinggi. Kalau yang untuk natural panoramanya itu tidak terlalu sulit Bapak Ibu. Untuk yang sungai juga tidak terlalu sulit. Paling yang terlalu sulit itu di tingkat jungle, air terjun sama tebing karena harus menyusun bebatuan. Kalau tebing sangat sedikit sekali ya, sedikit sekali, bahkan boleh dikatakan tidak ada kita melihat hardscape yang berupa kayu, itu tidak ada. Yang jelas kita usung adalah mirip dengan kondisi aslinya. Ini untuk konsep natural style. Sedangkan natural style sendiri itu dibagi beberapa bagian. Mungkin ada yang berkembang lagi yang sekarang yang lebih banyak diminati oleh para scaper-scaper atau para penghobi penikmat aquascape yang sifatnya natural. Naturalnya adalah natural bonsai, Bapak Ibu. Yang dulu sudah pernah juga viral ya atau tren bahwa bonsai-bonsai yang mereka bikin oleh para scaper itu menggunakan moss ya, menggunakan moss itu yang dulu sempat tren. Nah, sekarang tren natural bonsai sendiri itu bukan menggunakan moss, tetapi menggunakan beberapa jenis tanaman yang memang sifatnya dia tidak bisa tinggi, sifatnya pendek yang bisa menempel. Bisa menggunakan jenis tanaman Bucephalandra. Kalau yang sekarang lebih banyak orang menggunakan Bucephalandra. Karena dari segi bentuknya menyerupai dengan daun aslinya bonsai, ya, dan pertumbuhannya lambat, daunnya pun kecil-kecil. Bahkan ada yang menggunakan hidrilla atau antanan yang banyak di Indonesia itu bisa dipakai. Itu pun daunnya kecil-kecil dan bisa digunakan dan tidak cepat tingginya. Nah, itu yang sekarang banyak diminati oleh para penghobi. Jadi untuk konsep natural itu bagaimana konsumen, bagaimana konsumen yang akan kita terima atau konsumen mana yang akan kita berikan. Wah, ini cocoknya konsumen wilayah A atau si bapak A, si B ternyata senangnya air terjun ya. Kita akan konsepnya air terjun dan kita bantu, kita bikinkan untuk konsep air terjun tersebut. Ya. Ada yang mungkin saya jungle-nya kepinginnya nggak menggunakan moss sama sekali, lebih banyak menggunakan tanaman ya. Nanti itu tergantung kreativitas daripada masing-masing para scaper ya. Karena ternyata banyak konsep ini sebenarnya bukan baku ya, yang baku tetap natural, that style dan Iwagumi. Kalau yang lainnya akan berkembang konsep-konsep yang baru. Kita lanjut untuk yang that style. That style ini gaya Belanda ya. Kalau di wilayah Eropa, terutama wilayah Belanda sendiri, itu masyarakatnya lebih senang menikmati suasana taman-taman berbunga. Taman-taman berbunga yang sifatnya memang warna-warna daripada tanaman itu sendiri terlihat cerah mencolok, Bapak Ibu. Ya. Ini ada contohnya ya. Yang satu memang tidak terlihat batu dan kayunya sama sekali ya. Memang murni yang dimasukkan adalah semua jenis tanaman. Sebenarnya untuk Duststyle sendiri ini lebih banyak ke tanamannya dan murni tanaman. Tetapi sekarang berkembang ya. Kalau orang Indonesia itu lebih banyak mengkolaborasikan dengan kondisi yang ada di Indonesia sehingga yang sebelah kanan ini itu terlihat sedikit hardscape-nya atau kayunya ya.
dan bebatuan, tetapi dilihat di belakangnya, di bagian latarnya atau backgroundnya, itu sangat jelas. Itu tumbuhan yang memang lebih cepat pertumbuhannya di bagian belakang dan bisa rimbun, Bapak Ibu sekalian. Itu ada 3 jenis tanaman, ya, dan sifatnya berwarna-warni. Untuk dat style sendiri lebih banyak difokuskan kepada beberapa jenis tanaman-tanaman yang memang berwarna, ya, khususnya warna-warna yang mencolok. Untuk warna-warna yang mencolok, untuk dat style sendiri ini, konsep dat style ini lebih banyak menggunakan pencahayaan yang tinggi, Bapak Ibu, medium ke light, ya, sedang sampai dengan tinggi. Nah, untuk sedang sampai dengan tinggi ini otomatis memerlukan pencahayaan yang sangat kuat, ya, dan memerlukan CO2 juga yang sangat tinggi. Beda dengan jenis natural. Natural ada yang sifatnya low CO2, rendah CO2, rendah juga pencahayaan, itu ada kalau untuk di natural. Tapi kalau untuk dark style lebih banyak ya medium ke tinggi, ke light. Ya. Ini contohnya yang bisa Bapak Ibu lihat dan adik-adik sekalian. Dan selanjutnya adalah yang ketiga, Iwagumi. Nah, biasanya kalau untuk para pemula yang paling gampang adalah yang Iwagumi. Kenapa Iwagumi? Kalau di Indonesia sendiri Iwagumi itu untuk belajarlah di awalnya. Belajar di awal dalam artian tanaman yang dimasukkan ke dalam akuarium itu jumlahnya sedikit dan mudah dalam pemeliharaan. Kalau kita lihat di sini ada apa? Monte Carlo. Memang konsepnya ini sangat simpel, dalam artian kalau secara kasat mata dilihat, ini teman-teman adik-adik yang ada di SMK ini bisa melakukannya. Yang penting adalah kalau untuk pemula itu bagaimana caranya kita bisa memasukkan substrat untuk media tanam daripada tanaman itu sendiri, bisa memasukkan hardscape-nya batu dan kayu, dan bisa memasukkan tanaman itu dalam akuarium yang nantinya mudah dipelihara. Kalau kita sudah bisa memelihara tanaman itu dan tumbuh, ya, berkembang, itu kita tinggal di pemeliharaan. Barulah kita akan naik ke konsep-konsep yang lain. Karena konsep Iwagumi ini sangat simpel, sedikit tanaman, lebih utamanya itu terlihatnya batunya. Ya, batu-batu yang memang memiliki bentuk-bentuk yang unik atau batu-batu yang memiliki karakter-karakter aneh lah. Ya, pasti di wilayah Bapak Ibu sekalian, adik-adik banyak. Jangan takut untuk para siswa dan siswi, sebaiknya sering-sering mungkin kalian berpetualang, sering-sering mungkin kalian melakukan hunting, kalian akan mengetahui konsep-konsep yang ada di alam itu bisa dituangkan ke dalam akuarium. Wah, ini cocok ini pemandangan ini, saya bawalah, saya jadikan konsep ke dalam aquascape. Itu lebih baik ketimbang kita harus berpikir saya harus begini, lebih sulit. Lebih baik sering-sering berpetualang. Ya, baik ke air terjun, baik ke sungai, baik ke hutan, ya. Tetapi jangan sendiri. Kalau sendiri takutnya nggak pulang nanti ya. Jadi gambaran singkatnya untuk konsep tentang aquascape, gambarannya hanya ada 3 ya yang saya sampaikan. Jenis natural ada banyak macamnya, ya. Dat style gaya Belanda yang lebih banyak mengutamakan tanaman yang dimasukkan, dan yang Iwagumi sendiri dan natural sama-sama dari Jepang. Ya, Iwagumi sendiri ini kemarin kalau dari sejarah itu sebenarnya nama orang, memang dipopulerkan oleh Takashi Amano. Ya, nah untuk substrat Bapak Ibu, ya, untuk substrat hampir semua konsep sama, ya. Biasanya dalam penyusunan substrat untuk semua konsep itu yang pertama adalah ada bakteri dan bakteri starter atau rumah bakteri, ini situ ada, ya. Baru kita menggunakan soil, boleh, mau langsung soil, ya, menggunakan tanah saja itu boleh, mau langsung menggunakan pasir semua boleh,
mau di mix antara Betul nasi sih. yang dimasukkan terlebih dahulu itu adalah pasirnya Bapak Ibu. Pasirnya dimasukkan, baru di atasnya itu menggunakan soil ya atau menggunakan tanah. Itu untuk dasar atau penyusunan substrat untuk semua jenis konsep aquascape. Kalau untuk dari segi pencahayaan sendiri masing-masing konsep memiliki pencahayaan yang berbeda. Untuk yang natural itu mulai dari yang rendah pencahayaan sampai tinggi itu ada, ya. Karena memang beragam bentuknya, ya. Kalau untuk yang dot style itu menengah sampai dengan tinggi. Lebih bagus menggunakan pencahayaan yang tinggi untuk yang dot style. Sedangkan untuk Iwagumi, ya, ini bagaimana jenis tanaman? Karena tanaman karpetnya sendiri itu ada yang memang sifatnya rendah cahaya, ya. Kalau kita menggunakan yang rendah itu bisa. Lebih bagus menggunakan pencahayaan yang tinggi, menyesuaikan dengan jenis tanaman yang kita gunakan. Karena lebih banyak konsep batunya yang masuk untuk Iwagumi yang cahaya. Nah, untuk memaksimalkan semua pertumbuhan tanaman yang ada di dalam akuarium, memang sebaiknya kita menggunakan CO2 Bapak Ibu, ya, menggunakan CO2. Mengapa? Karena CO2 itu sangat dibutuhkan untuk pertumbuhan tanaman air. Apabila kita tidak menggunakan CO2, mungkin warnanya kurang begitu nampak atau kurang cerah. Kalau memang dia warna hijau, mungkin hijaunya hijau gelap Bapak Ibu, karena memang kebutuhan suplai CO2-nya rendah. Tapi apabila diberikan CO2, itu nanti warna hijaunya hijau terlihat hijau cerah atau hijau hidup lah. Nah, sehingga hampir semua aquascape itu boleh menggunakan CO2 dan juga ada bagaimana konsep yang kita usung dan bagaimana jenis-jenis tanaman yang akan kita masukkan. Ya. Mungkin untuk jenis dan konsep aquascape hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin kita lanjutkan dengan diskusi atau masukan lah dari beberapa teman-teman. Saya yakin Bapak Ibu pendamping ada yang sudah handal dibanding pengampunya atau dibanding saya, karena ada yang memang hobinya di aquascape. Mungkin itu saja, saya kembalikan kepada hostnya. Ya. Terima kasih. Silakan kepada Bapak Ibu yang ingin menanyakan atau yang ingin bertanya. Assalamualaikum Pak, ini dari SMK 5 Jember, Jawa Timur. Kita ingin bertanya Pak, untuk sumber CO2-nya itu dari mana nih Pak? Soalnya kita masih perlu pemula dalam aquascape. Terima kasih. Ya. Untuk sumber CO2 sendiri, itu CO2 ada memang yang kita bisa bikin sendiri, ada juga CO2 yang memang kita sudah beli dalam bentuk jadi, dalam artian tabung CO2 plus dengan oksigen itu bisa. Karena CO2 ada yang menggunakan sistemnya cair, ada yang menggunakan lempengan atau padatan, dan juga ada yang sudah menggunakan tabung. Untuk pembuatan CO2 secara mandiri, kita bisa menggunakan sitrit, ya, sitrit
dicampur dengan ragi, atau kita hanya saja menggunakan ragi. Nah, ragi yang bisa kita gunakan salah satunya adalah menggunakan ragi tape. Ya, kita bisa menggunakan ragi tape, Bapak Ibu. Ya. Jadi secara mandiri kita bisa menggunakan seperti itu. Hanya penggunaan secara mandiri itu biasanya setiap 2 minggu sekali itu kita harus lakukan kembali. Kalau untuk yang tablet juga sama, mungkin setiap 2 minggu sekali atau 1 minggu sekali coba kita tambahkan. Karena kita tidak bisa mengatur berapa CO2 yang dikeluarkan. Kalau menggunakan CO2 yang kita beli menggunakan tabung, itu kita bisa setel, ya. Kita bisa atur besar atau kecilnya. Jadi kita bisa atur gelembung yang keluar, ya, atau CO2 yang keluar. Tapi kalau secara mandiri kita bisa menggunakan salah satunya menggunakan ragi. Nanti bisa dilihat, ya, mungkin bisa buka-buka di Google bagaimana cara pembuatan CO2 secara mandiri menggunakan ragi tape. Ya. Kurang lebih itu, Mas. Ya, silakan dari yang lain. Oh begitu, Pak. Terima kasih, Pak, penjelasannya. Sama-sama. Assalamualaikum. Dari SMK 7 Palembang pengen tanya. Oh ya, silakan, boleh. Kalau kita menggunakan pasir laut ini, Pak, kira-kira pengaruh nggak dengan biota yang di dalam akuarium itu sendiri? Oh ya. Siapa? Kan pasir laut itu. Ya. Ini lebih dekat dengan laut ya, Pak? Sekolahnya, Pak? Iya, suaraku ada kok. Oh, ya. Halo. Ya, gimana Pak Heru? Ya, mungkin langsung saya jawab, ya. Boleh saja menggunakan pasir laut, ya, tetapi harus ada perlakuan terlebih dahulu sebelum kita gunakan ke dalam akuarium sebagai salah satu substrat atau media aquascape. Ya. Pasir laut bisa kita ambil dan kita ayak sesuai yang kita inginkan. Apakah kita menggunakan yang halus atau yang agak kasar seperti gula pasir? Ya, bagusnya sih seperti gula pasir besarnya, tidak terlalu padat, ya. Jadi nantinya di akuarium itu kita cuci terlebih dahulu menggunakan air tawar. Sebaiknya kita rendam, ya. Kita rendam, baru kita cuci lagi. Cuci sampai bersih. Memang benar-benar kadar garam itu tidak ada, ya. Setelah kita cuci, kita jemur, ya, di terik matahari boleh, mau disangrai juga boleh, ya. Kalau memang punya alatnya disangrai, kalau memang kondisinya hujan, ya. Jadi kita panaskan, ya, sampai benar-benar kondisi pasir tersebut kering, ya, kering, bersih, ya. Nanti kita coba, ya. Kita coba lagi, kita masukkan ke dalam air tawar lagi. Airnya itu masih terasa asin atau tidak? Ya. Kalau masih terasa asin setelah dijemur, itu kita cuci lagi, Bapak. Ya. Kita cuci lagi, ya. Setelah dicuci, kita pastikan benar-benar tidak asin, baru kita jemur lagi. Setelah dijemur, kita ulangi seperti itu. Memang kalau menggunakan pasir laut, kita memang harus perlakuannya cuci jemur, ya, biar kondisinya aman untuk dimasukkan ke dalam akuarium. Apabila langsung kita mengambil dari laut, ya, kita keringkan, langsung kita masukkan untuk sebagai medianya, itu nanti bakteri tanaman itu tidak jadi, Pak. Ya, karena bakteri air laut dan air tawar berbeda, dan jenis tanaman air laut dan air tawar mungkin berbeda. Mungkin penjelasan saya seperti itu, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak, saya perwakilan dari SMK 2 Rembang. Saya mau bertanya. Pak, apakah dalam perlombaan ini akuarium harus tampak dari semua sisi atau boleh cuma 3 sisi? Sisi yang keempatnya diganti background atau saringan. Terima kasih.
Salah. Ya, Oke. Terima kasih Mbak ya dari Rembang. Untuk perlombaan nantinya yang kita lihat akuariumnya adalah tampak depan, tampak samping, kanan, kiri. Untuk belakang kita tidak. Karena kenapa? Untuk belakang itu biasanya kan kita gunakan salah satunya itu untuk susunan filter, ya. Ada yang menggunakan filter gantung, mungkin ada yang menggunakan filter yang memang diletakkan di belakang dan lain-lain. Jadi kita hanya melihat dari sisi depan, ya, nampakkan samping, kanan, kiri itu yang akan kita lihat. Untuk belakang boleh nanti menggunakan background apa silakan, ya kan. Tetapi yang kita nilai nantinya oleh juri adalah bagaimana konsep aquascape itu sendiri, ya. Terus penyusunan tanaman, ya. Penyusunan atau penempatan daripada tanaman itu sendiri, penempatan jenis ikan, ya. Terus nanti ada juga kebersihan dan juga kerapihan, ya. Jadi kurang lebih yang dinilai ada 5 untuk dari juri, konsep, ya, penempatan tanaman, penempatan ikan, kebersihan, dan juga kerapihan. Nah, jadi nanti akan dilihat. Kalau belakang kita tidak lihat. Jadi itu ya Mbak ya, depan, samping, kanan, kiri. Itu saja yang akan dilihat. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari SMKN 26 Jakarta, Pak. Oh ya, boleh Pak. Dari Silakan Pak. Bagus. Terima kasih Pak. Memang kami dengan anak ini yang agak sedikit kesulitan untuk konsep. Batasannya sampai mana? Contohnya ada konsep natural. Iwa Bumi kan dominannya batu-batuan. Ya, betul Pak. Ya, the style kan itu ala Jerman lebih dominan tanaman ya Pak ya? Ya, yang lebih dominan tanaman. Nah ini kalau kita pilih natural, kita umpamanya di situ ada air terjun, juga ada batu-batuan. Ini nggak masuk ke Iwa Bumi nggak Pak? Karena batasannya agak sulit karena ada sungai gitu Pak. Iya. Gimana Pak? Ya. Batasannya Pak. sampai mana gitu? Terima kasih. Ya. Untuk konsep natural Pak, sangat berbeda dengan konsep Iwagumi. Kalau di Iwagumi itu tidak terlihat adanya kayu, dan tidak terlalu banyak jenis tanaman yang kita pakai atau jenis tanaman yang kita masukkan ke dalam akuarium. Kalau untuk yang natural, waterfall atau air terjun, ya, ini dari jenis batunya ada, tanaman ada, kayunya ada. Memang secara ini lebih difokuskan bagaimana cara menyusun pembuatan air terjun itu sendiri, ya. Karena akan kita lihat, ya, dilihat oleh juri bagaimana air terjun itu sendiri mengalir, ya, bukan hanya mengalir di tempat saja. Biasanya kan kalau kita lihat dari atas itu air terjun mengalir, terus kondisi airnya mengalir, kelihatan seperti putih. Nah, ini lebih banyak menggunakan pasirnya pasir silika, Bapak Ibu, ya, menggunakan pasir silika. Jadi batasan untuk natural, untuk batasan natural sendiri itu bebas menyesuaikan kondisi alamnya. Kalau yang Iwagumi hanya fokus ke batu dan beberapa jenis tanaman saja, ya, Bapak. Jadi tidak ada batasannya untuk yang air terjun seperti apa. Bapak mungkin melihat nanti air terjun Grojogan Sewu seperti apa, air terjun mana lagi seperti apa, itu boleh, tinggal dimasukkan saja. Satu lagi boleh ya Pak ya? Boleh Pak, silakan Pak. Untuk filter, kita boleh filter di bawah, yang di bawah kita tanaman-tanaman itu kita bisa pasang filter di bawah, boleh kan? Atau mungkin dari luar bebas kalau filter. Kita tidak ada aturan harus filter ini enggak ya Pak ya dalam lomba ini? Iya. Kalau untuk penempatan filter Bapak, untuk penempatan filter kita bebas.
nanti Bapak boleh sambil searching, sambil lihat-lihat sebenarnya kalau untuk aquascape sendiri itu penempatan filter itu di mana. Memang terkadang lebih banyak penempatan filter itu di luar akuarium itu sendiri, Bapak, ya. Di luar akuarium itu sendiri, tetapi dalam artian bentuk filternya, modelnya itu boleh bermacam-macam. Mau bikin hasil karya sendiri filter boleh, ya kan? Memang bagusnya itu tidak tergabung di dalam akuarium, ya, didudukan saja di bawahnya boleh, ya, itu lebih bagus. Karena apa? Secara tampak estetika kita melihat aquascape itu murni optimal, bahwa tidak ada yang mengganggu, baik dari depan, dari kanan, dari kiri, dari belakang, itu terlihatnya semua. Kalau 4 yang kita lihat tampaknya itu enak, Pak, dipandangnya. Jadi untuk filter boleh digunakan di dalam. Kalau untuk yang model filter di bawah, di dalamnya, sebenarnya di bawah sendiri itu di dalam akuarium di bawah itu adalah dasarnya, Pak, itu penempatan bakteri dan rumah bakteri dan substrat. Jadi filter tidak boleh di bawahnya sebenarnya. Tetap ada di luar akuarium, Pak. Kurang lebih seperti itu, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Kita masih punya waktu 10 menit lagi. Silakan bagi yang ingin bertanya, Pak. adik-adik. Halo. Pak, ya, silakan. Dari SMK 7. Ya. Dari SMK Tataan, Pak. Oh ya, silakan. Ini ada Langsung gue, Pak. saja, Bapak. Oh iya, kami di sini SMK Tataan. Tetap mengikuti kegiatan ini walaupun bersamaan dengan ada kegiatan yang lain ini, Bapak. Ya. Yang artinya kami tetap mengikuti kegiatan ini, mudah-mudahan dari apa yang disampaikan itu bisa kami ambil sebagai kekuatan untuk membuat tema kami. Cuma saya bertanya, mungkin ada yang mengulang lagi ya, mungkin karena saya tidak mengikuti langsung fokus. Boleh. Untuk akuarium dalam hal ini, apa untuk tawar saja atau laut atau seperti apa kombinasi? Karena ada yang ini kalau sudah temanya apa tawar, jangan lagi ada material laut yang masuk di dalam apa seperti itu gitu. Itu saja, Pak. Oke. Terima kasih, Bapak. Jadi untuk tema aquascape sendiri itu murni air tawar, Bapak. Ya, murni air tawar. Karena kalau untuk air laut itu orang biasanya menyebutnya dengan revarium. Ya, revarium itu adalah akuarium air laut. Jadi memang untuk perlombaan kali ini yang memang kita bahas adalah khusus memang air tawarnya saja, ya, dasar-dasar memang aquascape di bidang air tawar kalau untuk aquascape sendiri. Dan semua jenis yang dipakai itu menggunakan darat semua, ya, tidak ada tanaman laut. Tetapi kalau menggunakan tadi seperti pasir, boleh menggunakan pasir laut. Ingin menggunakan batu karang, silakan saja, boleh menggunakan. Tapi bagaimana prosesnya yang harus ditawarkan terlebih dahulu, karena memang nantinya apabila tidak ditawarkan masih mengandung kadar garam, itu akan mengganggu pertumbuhan, baik itu pertumbuhan bakteri ataupun pertumbuhan tanaman. Jadi ekosistem di dalam akuarium tersebut akan terganggu, Bapak. Jadi murni air tawar ini, Bapak. Terima kasih, Pak Wasis. Ya, sama-sama, Pak. Pak, saya mau bertanya, Pak. Dari SMK 5, Bapak. Oh ya, silakan. Dari SMK 7, Pak. Untuk pencahayaan ukuran 45 cm butuh berapa watt, Pak? Untuk tema natural. Tema natural. Ya. Untuk semuanya, ya. Untuk semuanya, untuk proses pencahayaan itu ada yang sifatnya rendah cahaya, sedang sampai dengan tinggi. Tetapi di dalam perhitungan para scaper, ya, dia menggunakan penghitungannya minimal pencahayaan yang diterima atau yang masuk ke dalam akuarium itu minimal 10.000 Kelvin, ya. Kalau dilihat daripada jenis tanaman, kita lihat jenis tanaman yang kita gunakan itu membutuhkan pencahayaan tinggi atau tidak.
Kalau dia membutuhkan pencahayaan tinggi, kita kasih minimalnya 10.000 Kelvin, hanya menggunakan 3 watt atau 5 watt, itu nanti hasil pertumbuhannya tidak maksimal. Dalam artian tidak maksimal begini. Apabila tanaman yang kita tanam itu berwarna merah, dia tidak akan timbul warna merahnya, justru akan menjadi warna pink atau pink pucat. Ya. Jadi kita menyesuaikan dengan jenis tanaman. Kalau jenis tanamannya menggunakan pencahayaan tinggi, ya kita harus pasang tinggi. Ya. Jadi perhitungan para scaper itu biasanya untuk per 1 liter air itu hitungannya adalah 1 watt. Ya, 1 watt, hitungan listriknya 1 watt. Tetapi untuk pencahayaan minimal yang digunakan adalah 10.000 Kelvin. Syukur-syukur kita minimal 12.000 Kelvin. Jadi semakin wattnya semakin tinggi, ya biasanya warna lampunya itu akan semakin terang, putih terang, ya. Tapi kalau wattnya rendah, dia putihnya tidak terlalu terang, jadi agak-agak redup lah. Nah, kurang lebih seperti itu, Pak. Ya. Silakan. Boleh tanya lagi, Pak? Ya. Cara ideal permukaan air sama lampu idealnya berapa, Pak? Ya. Kalau ideal rata-rata untuk para scaper itu menggunakan idealnya sekitar 5 sampai dengan 10 cm. Itu dari ininya, Pak, dari akuarium. Kalau dari airnya sendiri itu rata-rata di atas 10 cm, ya. Rata-rata di atas 10 cm. Ini juga karena ada contohnya sebenarnya. Di samping saya ada contoh akuarium, nanti mungkin bisa dilihat lah video yang kita bagikan, nanti bisa dilihat. Itu contoh secara natural dan dudukan daripada lampu, terus ada juga dudukan daripada filter. Nah, ini di samping saya ini saya tidak menggunakan CO2, Bapak Ibu, ya. Tidak menggunakan CO2 karena memang sifat daripada jenis tanaman itu sendiri adalah rendah cahaya. Rendah cahaya, rendah CO2 itu yang bisa kita lakukan. Kurang lebih itu, Pak. Pak mau tanya. Tanya, Pak. Ya, silakan, Mbak. Setuju, Pak. Ya. Saya dari SMK Negeri 2 Rembang mau bertanya. Pak, apabila konsep saya Iwagumi, presentasi tanaman saya 10%, apakah boleh? Dan mau tanya lagi, berapa persentase sebenarnya antara batu dan tanaman pada konsep Iwagumi? Terima kasih. Sama-sama. Oke. Untuk teman-teman yang di SMK Rembang, ya. Kalau untuk persentase daripada jenis tanaman, Mbak mau pakai 10% boleh. Tapi nanti apabila 10% daripada akuarium itu sendiri, nanti dilihat pertumbuhannya sangat lambat, itu kurang bagus. Ya. Nah, untuk Iwagumi sendiri, memang ada beberapa batu yang memang ditonjolkan dan terlihat. Jadi memang seperti kalau kita lihat, mungkin kalau sering main ke sawah lah, main ke sawah ada gumukan atau ada gunungan itu berupa batu. Ya, kita lihat, oh ternyata batunya terlihat. Nah, itulah. Ya. Jadi lebih fokusnya sebenarnya ke batu. Kalau tanaman itu hanya sebagai penghias. Mungkin pada saat musim hujan, di kanan kirinya itu akan tumbuh tanaman. Kurang lebih seperti itu, Mbak. Jadi kalau nanti mau membuat 10% saja tanaman, ya kan, ini terlihatnya penyusunannya nanti kurang rapi, Mbak. Ya, penyusunannya kurang rapi. Dan ini saya sampaikan untuk semuanya. Untuk sekarang, di dalam penilaian para juri tersebut minimal, ya, minimal kalau kita melakukan sebuah konsep, ya, atau membuat aquascape, penilaian ternyata minimal tanaman yang ada di dalam akuarium itu minimal 5. Jadi ternyata kemarin setelah kita tanya-tanya minimal tanaman itu ada berapa sih yang harus yang harus masuk, dan ternyata mereka menyampaikan minimal itu 5, Mas. Kalau kurang dari 5 itu sudah mempengaruhi nilai, ya. 5 itu dalam artian 5 jenis tanaman, ya. Boleh yang jelas 5 tanaman yang berbeda, ya. Nah, mau satu jenis spesiesnya, ya, Mycosporum, tapi
itu kurang bagus karena itu hanya mikroshowroom dalam artian bentuknya sama, ya kan? Yang jelas beda bentuk, beda warna itu akan mempercantik aquascape sendiri karena ada penilaian penempatan tanaman, ya. Jadi itu Mbak. Saya kembalikan ke host karena waktunya sudah habis. Kita hanya dibatasi dengan sampai jam 11. Nanti bisa sambil diskusi lewat diskusi para pendamping ataupun mungkin nanti boleh langsung bertanya, ya. Boleh langsung bertanya melalui WA, boleh. Nanti akan minta saja WA-nya ke para pembimbingnya, nanti WA-nya. Nanti juga di lain hari kita akan bahas lebih banyak lagi tentang konsep, ya, itu melalui radio Raspeta, ya, radio SMK PPN Tanjung Sari. Linknya sudah dibagikan ke para pendampingnya. Nanti kita akan bahas lagi di terima kasih kepada Bapak Ibu dan siswa-siswi di seluruh Nusantara. Mohon maaf apabila tidak semuanya kebagian untuk berdiskusi. Sekali lagi mohon maaf dan tetap semangat. Semoga kita semuanya diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam atas ya, oke, Pak. Waalaikumsalam. Doaina. Ya, kasih Pak. Terima kasih Pak.